Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Alidra Falevi dengan NIM 233436062 dari Prodi Informatika Murni, Departemen Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang, angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan program saya, yaitu program manajemen perpustakaan. Jadi, sebelum saya menjelaskan program saya tersebut, saya terlebih dulu memberitahu kepada kalian semua latar belakang atau keinginan saya kenapa saya harus membuat program tersebut. Jadi, latar belakang mendasari saya membuat program manajemen perpustakaan ini adalah karena ada seorang sepupu saya yang bertugas di salah satu sekolah menengah pertama yang bekerja sebagai penjaga perpustakaan di sekolah tersebut. Dari hal tersebut, saya mengetahui apa-apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan oleh seorang penjaga perpustakaan, di mana secara hal yang paling mendasar atau sering terjadi di perpustakaan adanya peminjam buku, daftar buku, buku yang dipinjam, dan buku yang dikembalikan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan program yang saya buat. Yang pertama, di bagian awal ini ada include stereo.h. Ini adalah direktif praprosesor dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk memasukkan konten dari header file stereo.h ke dalam program. Ini memberikan akses ke fungsi-fungsi standar input-output yang digunakan dalam C, seperti printf, scanf, fopen, dan fungsi lain yang berkaitan dengan operasi input-output. Yang kedua ada include string.h. Ini adalah direktif praprosesor dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk memasukkan konten dari header file string.h ke dalam program. Header file ini memberikan akses ke berbagai fungsi yang berkaitan dengan manipulasi string, seperti strcpy, strlen, strcmp, dan lainnya. Untuk selanjutnya, kita akan masuk struktur untuk data buku. Jadi, di sini, struct ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang buku. Struct tersebut terdiri dari 3 variabel. Yang pertama char judul, char pengarang, dan intersedia. Char judul, variabel ini merupakan array karakter dengan panjang maksimum 50 karakter yang digunakan untuk menyimpan judul buku. Yang kedua, char pengarang. Variabel ini juga merupakan array karakter dengan panjang maksimum 50 karakter yang digunakan untuk menyimpan nama pengarang buku. Yang terakhir, intersedia. Variabel bertipe integer yang menyimpan informasi jumlah buku yang tersedia. Struct ini memungkinkan untuk menyimpan data buku dalam suatu unit yang terorganisir. Misalnya dengan variabel buku, kita dapat membuat beberapa objek buku yang masing-masing memiliki judul, pengarang, dan jumlah tersedia yang berbeda. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi untuk menambah buku, di mana di sini terdapat langkah-langkah. Yang pertama, fungsi tambah buku.
Ini adalah fungsi dalam bahasa pemrograman C yang bertujuan untuk menambahkan informasi buku ke dalam array. Fungsi ini menerima dua parameter. Yang pertama array purpose yang merupakan kumpulan dari struktur buku dan pointer jumlah buku yang menyimpan jumlah total buku yang telah dimasukkan ke dalam perpustakaan. Langkah yang kedua, input judul dan pengarang. Pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan judul buku dengan menggunakan printf dan scanf. Input ini kemudian disimpan ke dalam array purpose. Jadi, tanda ini digunakan untuk membaca input string hingga karakter newline. Langkah yang ketiga, pengguna juga diminta memasukkan nama pengarang buku dengan cara yang sama, dan informasi ini disimpan di purpose jumlah buku .pengarang. Langkah yang keempat, tersedia atau tidak. Setelah pengguna memasukkan informasi, program secara otomatis menandai bahwa buku tersebut tersedia dengan mengatur nilai purpose jumlah buku tersedia menjadi 1. Asumsi bahwa nilai 1 menunjukkan buku tersebut tersedia. Langkah yang kelima, penambahan jumlah buku. Setelah informasi buku ditambahkan ke dalam array purpose, nilai dari jumlah buku yang mempresentasikan jumlah buku di dalam perpustakaan ditambahkan 1. Dan langkah yang keenam, keseluruhan proses, program ini dapat dipanggil dari bagian lain dalam program yang lebih besar untuk menambahkan buku baru ke dalam sistem perpustakaan. Langkah selanjutnya, kita masuk ke fungsi untuk menampilkan daftar buku. Langkah-langkahnya yang pertama, fungsi tampilkan buku. Ini adalah fungsi yang bertugas untuk menampilkan daftar buku yang ada di perpustakaan. Fungsi ini menerima dua parameter. Yang pertama array purpose yang merupakan kumpulan dari struktur buku yang menyimpan informasi buku, dan jumlah buku yang merupakan jumlah total buku yang tersedia. Langkah yang kedua, penggunaan printf. Fungsi printf digunakan untuk mencetak judul daftar buku yang menandakan bahwa daftar buku akan ditampilkan. Langkah yang ketiga, looping untuk menampilkan buku. Dengan menggunakan loop for, program akan menelusuri array, mulai dari indeks 0 hingga jumlah buku sampai 1. Setiap buku akan ditampilkan dengan format yang telah ditentukan. Langkah yang keempat, format output. Untuk setiap buku, program akan mencetak nomor buku, judul buku, nama pengarang, dan status ketersediaan buku. Operator tenar digunakan di sini untuk menampilkan status tersedia jika nilai purpose tersedia adalah 1 dan tidak tersedia jika tidak. Langkah yang kelima, penomoran buku. Nomor buku yang ditampilkan diawali dari 1 tambah 1 untuk kejelasan dalam identifikasi buku dalam daftar. Langkah yang keenam, output ke layar. Informasi setiap buku akan dicetak ke layar dalam format yang telah ditentukan oleh fungsi printf. Langkah selanjutnya, kita masuk ke fungsi untuk pinjam buku. Jadi langkah-langkahnya di sini yang pertama, fungsi pinjam buku. Ini adalah fungsi yang menerima dua parameter. Yang pertama array purpose yang berisi informasi buku dan jumlah buku yang merupakan jumlah total buku yang tersedia di perpustakaan. Langkah yang kedua, pemilihan buku. Pengguna diminta untuk memilih nomor buku yang ingin mereka pinjam dari perpustakaan. Fungsi tampilkan buku dipanggil untuk menampilkan daftar buku yang tersedia sebelum pengguna memilih nomor buku. Langkah yang ketiga, input nomor buku. Setelah daftar buku ditampilkan, pengguna diminta memasukkan nomor buku yang ingin mereka pinjam melalui scanf. Langkah yang keempat, pengecekan validitas nomor buku. Program melakukan pengecekan terhadap nomor buku yang dimasukkan pengguna. Yang pertama, jika nomor buku yang dimasukkan valid antara 1 hingga jumlah buku,
maka dilakukan pengecekan ketersediaan buku. Jika buku tersedia, perpus nomor buku fungsi yang ini, maka buku dapat dipinjam. Informasi buku yang berhasil dipinjam dicetak ke layar, dan status ketersediaan buku diubah menjadi tidak tersedia. Selanjutnya, jika buku yang dipilih tidak tersedia, program memberikan pesan bahwa buku tersebut tidak tersedia saat ini. Langkah yang kelima, pesanan untuk nomor buku tidak valid. Jika nomor buku yang dimasukkan tidak valid, program memberikan pesan bahwa nomor buku tersebut tidak valid. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi untuk mengembalikan buku. Jadi di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, fungsi kembalikan buku. Ini adalah fungsi yang menerima dua parameter. Seperti tadi, yang pertama array purpose yang berisi informasi buku dan jumlah buku yang merupakan jumlah total buku yang tersedia di perpustakaan. Langkah selanjutnya, pemilihan buku yang akan dikembalikan. Pengguna diminta untuk memilih nomor buku yang ingin mereka kembalikan dari perpustakaan. Fungsi tampilkan buku dipanggil untuk menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam, seperti sebelum pengguna memilih nomor buku untuk dikembalikan. Langkah yang ketiga, input nomor buku. Setelah daftar buku dipresentasikan, pengguna diminta memasukkan nomor buku yang ingin mereka kembalikan melalui scanf. Langkah yang keempat, pengecekan validitas nomor buku. Program melakukan pengecekan terhadap nomor buku yang dimasukkan pengguna. Yang pertama, jika nomor buku yang dimasukkan valid, maka dilakukan pengecekan apakah buku tersebut sedang dipinjam. Jika buku sudah dipinjam, maka buku dapat dikembalikan. Informasi buku yang berhasil dikembalikan dicetak ke layar. Nah, status ketersediaan buku diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dipilih sudah tersedia, program memberikan pesan bahwa buku tersebut sudah ada di perpustakaan kembali. Dan langkah yang kelima, pesanan untuk nomor buku tidak valid. Jika nomor buku yang dimasukkan tidak valid, program memberikan pesan bahwa nomor buku tersebut tidak valid. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku yang dipinjam ke perpustakaan dan mengubah status ketersediaan buku jika proses pengembalian berhasil dilakukan. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi untuk menyimpan data ke dalam file. Jadi, di sini langkah-langkahnya. Fungsi simpan ke file di sini bertujuan untuk menyimpan informasi buku dari array purpose ke dalam sebuah file teks. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, fungsi simpan ke file. Ini adalah fungsi yang menerima dua parameter. Yang pertama, array purpose yang berisi informasi buku dan jumlah buku yang merupakan jumlah total buku yang ingin disimpan ke dalam file. Langkah yang kedua, pembukaan file. Fungsi fopen digunakan untuk membuka file dengan nama data perpustakaan dalam mode penulisan. Jika file tidak dapat dibuka, program akan mencetak pesan gagal membuka file dan langsung keluar dari fungsi menggunakan return. Langkah selanjutnya, penulisan informasi ke file. Jika file berhasil dibuka, program akan menulis informasi setiap buku ke dalam file. Loop for digunakan untuk menelusuri array purpose dan fprintf digunakan untuk menulis informasi buku ke dalam file dengan format yang ditentukan. Jadi, dalam hal ini, format yang ditentukan yaitu judul pengarang tersedia. Selanjutnya, penutupan file. Setelah selesai menulis semua informasi buku ke dalam file, file ditutup menggunakan fungsi fclose untuk memastikan data tercatat dan menyimpan perubahan. Dan yang terakhir, konfirmasi penyimpanan. Jika semua proses berjalan dengan baik
dan data berhasil disimpan ke file, pesan data berhasil disimpan ke file akan dicetak ke dalam layar. Fungsi ini dapat dipanggil dari bagian lain dalam program untuk menyimpan informasi buku ke dalam file teks, sehingga informasi buku dapat dipertahankan bahkan setelah program ditutup dan dijalankan kembali. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang terakhir. Jadi, langkah yang pertama ini, fungsi main ini adalah fungsi utama yang akan diskusi saat program dijalankan. Yang kedua, header menu. Pada awal eksekusi, program mencetak header yang menampilkan judul sistem informasi perpustakaan beserta garis-garis pembatas. Langkah yang ketiga, deklarasi variabel. Variabel yang digunakan diinisialisasi di bagian ini termasuk array perpustakaan yang menampung informasi buku dan jumlah buku yang menyimpan jumlah total buku dalam perpustakaan. Langkah yang keempat, looping do while. Program memasukkan looping do while yang memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai opsi menu hingga memilih untuk keluar. Langkah yang kelima, menu. Setiap iterasi dari loop do while menampilkan menu opsi yang tersedia kepada pengguna. Pengguna diminta memilih opsi dengan memasukkan angka sesuai menu yang diinginkan. Selanjutnya, switch case. Penggunaan switch case untuk menangani pilihan yang dibuat pengguna. Case 1 memanggil fungsi tambah buku untuk menambahkan buku baru ke dalam perpustakaan. Case 2 memanggil fungsi pinjam buku untuk meminjam buku dari perpustakaan. Case 3 memanggil fungsi kembalikan buku untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam. Case 4 memanggil fungsi simpan ke file untuk menyimpan informasi buku ke dalam file teks. Selanjutnya, case 0 menampilkan pesan terima kasih jika pengguna memilih untuk keluar dari program. Dan yang terakhir, default memberikan pesan menu tidak valid jika pengguna memasukkan angka yang tidak terkait dengan menu yang tersedia. Langkah yang ketujuh, looping berlanjut atau berhenti. Program akan terus menampilkan menu hingga pengguna memilih untuk keluar, di mana saat itu program akan mengakhiri eksekusi. Program ini memberikan antarmuka sederhana kepada pengguna untuk menambah, meminjam, mengembalikan buku, serta menyimpan informasi buku ke dalam file. Jadi di sini untuk hasil programnya dapat teman-teman lihat. Nah, pada menu pertama ini yaitu tambah buku. Di sini teman-teman dapat menambahkan buku sesuai yang teman-teman inginkan. Ini saya contohkan saja judul bukunya. Pengarang. Saya cuma menambahkan satu buku ya teman-teman. Nah, jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.